acara podcast di Perpustakaan SMK Negeri 2 Tegal untuk yang pertama kalinya. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Hanunah, saya berasal dari 12 BDP 1 sebagai host, dan rekan saya Lulu Hairunisa dari kelas 12 Akuntansi 3 sebagai host. Dan di sini kita nggak cuma berdua doang nih, tapi kita juga ada narasumber dari SMK Negeri 2 Tegal yang merupakan sosok yang berpengaruh terhadap SMK Negeri 2 Tegal, yang benar-benar sering muncul nih di kalangan siswa-siswi SMK Negeri 2 Tegal. Kita sambut ada Pak Dasto, SPD. Tepuk tangan. Nah, apa kabar nih Pak Dasto hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sarina dan juga Mbak Lulu. Selamat siang. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Pak Dasto. Kita juga udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, berapa lama sih Pak Dasto udah menjadi guru di SMK Negeri 2 Tegal gitu? Terima kasih. Saya ini sudah menjadi guru sudah cukup lama. Saya di SMK Negeri 2 Tegal sejak tahun 2005. Dengan demikian kurang lebih 18 tahun saya sudah mengabdikan diri di SMK Negeri 2 Tegal. Saya baru lahir. Oh, belum lahir. Oke. Saya belum lahir, saya 18 tahun. Oke. Kamu belum lahir, saya sudah berada di SMK Negeri 2 Tegal. Keren sekali. Kita mau langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh. From the first ya Pak, kita tuh mau ngebahas kalau di SMK itu kan ada peraturan nih tentang peminimalisasian tentang sampah plastik nih ya Pak. Banyak siswa dan saya dan teman saya juga berkontra tentang hal itu karena kenapa sih kita kalau jajan di luar selalu dikejar oleh Pak Dasto gitu. Oke, sebuah pertanyaan yang cukup bagus. Saya harus menyampaikan begini, dimanapun manusia hidup pasti tidak lepas dari aturan atau tata tertib. Itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, SMK Negeri 2 Tegal juga seperti itu. Sebagai sebuah lembaga, tentu harus ada tata tertib yang harus ditaati. Dan memang mungkin tidak semua sekolah menerapkan aturan terkait dengan pengurangan sampah plastik, terutama sampah yang habis satu kali pakai. Yang melatar belakangi mengapa dari SMK Negeri 2 Tegal itu menerapkan aturan seperti itu, ini berawal dari keprihatinan kita bahwa sampai saat ini sampah plastik ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah persoalan besar bagi dunia dan khususnya di Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu kalau tidak salah menempati urutan ketiga sedunia terkait dengan jumlah sampah plastik ini. Ini adalah suatu keprihatinan yang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa plastik itu termasuk benda yang sangat sulit untuk diurai. Iya, betul. Itu persoalannya. Tapi kenapa sih ya Pak? Kenapa harus dikejar itu loh Pak? Banyak orang-orang tuh mikir kenapa harus dikejar, kita tuh malu gitu. Terus kita jadi cemas, mau jajan jadi nggak leluasa gitu Pak. Oke. Tapi begini, sebelum kita melakukan itu, kita juga sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Memang yang terbaik itu agar program itu bisa berhasil dengan baik, tentu harus ditopang dan muncul kesadaran dari masing-masing pihak, termasuk para siswa. Tetapi persoalannya, ketika kita sudah berusaha untuk memberikan penyadaran kepada para siswa, ternyata masih banyak siswa yang masih melakukan pelanggaran itu. Maka kalau kita biarkan, tentu ini akan berdampak kurang baik, tentu akan menghambat program kita. Maka memang kita harus mengambil tindakan seperti itu. Karena pada dasarnya ada dua langkah yang bisa kita lakukan secara preventif. Pencegahan sudah kita lakukan, sosialisasi, kita lakukan berbagai macam cara di setiap event, misalnya ada upacara dan sebagainya, kita dengung-dengungkan program itu. Tetapi realita di lapangan masih banyak kita jumpai siswa-siswa kita yang masih melakukan pelanggaran, masih jajan dengan nyengkeweng plastik gitu. Itu kalau kita biarkan tentu ini dampaknya tidak baik. Apalah artinya aturan yang ada, tetapi kalau aturan itu tidak ditegakkan, itu Mbak. Oke. Tapi untuk kedepannya itu apa sih kebijakan dari Pak Dasto selain dengan mengejar-ngejar atau mungkin ada himbauan lagi gitu Pak? Tentu begini,
preventif dan represif selalu kita terapkan. Artinya, pencegahan-pencegahan selalu kita dengungkan. Kita tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan mengapa SMK 2 Negeri Tegal menerapkan aturan seperti itu. Kita terus mensosialisasikan agar siswa semua tahu. Tetapi sosialisasi tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan tindakan itu. Makanya ini kami minta tolong kepada Mbak Lulu dan juga Mbak Caca dan juga teman-temannya untuk memberikan pengertian kepada teman-teman kalian mengapa muncul aturan seperti itu. Ini adalah menurut kami ini adalah suatu program yang sangat bagus begitu, dan memang begini, mungkin dampak yang ditimbulkan tidak seberapa, tetapi prinsip kita hidup itu harus memberikan manfaat. Jangan melihat berapa besar atau berapa kecilnya, tidak, tetapi kita harus berbuat. Kita prihatin bahwa sampah plastik ini menjadi persoalan besar, maka kita harus ambil bagian dalam hal ini. Kita tidak boleh diam, begitu. Oke, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan nih dari penjelasan Pak Dasto bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya Pak? Iya, betul. Okay. Dan ini yang terpenting adalah dibutuhkan kesadaran kita, sehingga ke depan mestinya saya tidak perlu lagi ngejar-ngejar seperti itu. Sebenarnya saya juga tidak mau. Sebenarnya saya juga tidak mau ngejar-ngejar seperti itu. Tetapi kalau saya tidak melakukan seperti itu, ternyata saya amati ini berdampak kepada yang lainnya. Itu saja dibiarkan. Oh, ini saja dibiarkan. Kalau ini terus kita biarkan, tidak adil, tidak membawa pengaruh begitu. Saya sering mengatakan begini, apalah artinya ada aturan yang sangat bagus, sangat runtut, sangat rinci, tetapi penegakan aturan itu tidak ada. Saya kira tidak baik seperti itu. Begitu Mbak. Oke. Oleh karena itu, mari teman-teman semua kita kurangi sampah plastik, dan juga ini peringatan buat saya pribadi dan juga Kak Lulu, karena kita juga di sini sebagai siswa yang juga ingin berusaha mengurangi sampah plastik di SMK Negeri 2 Tegal. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Siap. Nah, pertanyaan kedua itu, sekolah lain tuh banyak sekali yang masih boleh pakai sepatu yang hitam putih gitu Pak. Karena kita kan hidup di zaman yang udah teknologinya tinggi, modern gitu kan. Apalagi fashionable gitu ya. Contohnya gini deh, kita pakai baju pramuka, bagusnya itu pakainya itu sepatunya itu hitam putih, jangan hitam semua. Terus roknya tuh lebih dicincrangi lagi gitu loh. Karena sih di SMK 2 Tegal itu harus full hitam atau nggak pantofel, kaos kakinya tuh harus di atas mata kaki gitu loh. Kenapa itu Pak? Oke. Baik. Kedisiplinan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sekolah itu ingin menciptakan anak didik yang baik, dan ketika nanti terjun ke masyarakat itu sudah siap. Di dunia industri itu sangat dibutuhkan karyawan, pekerja yang memang punya kedisiplinan yang tinggi. Apalagi sekarang dengan persaingan yang semakin tinggi, masalah disiplin itu sangat penting. Maka sekolah itu, SMK Negeri 2 Tegal itu punya keinginan ketika siswa kita sudah lulus, di dunia pendidikan bisa diterima oleh lembaga pendidikan, di dunia kerja juga bisa diterima. Dan ketika misalnya siswa-siswa lulusan dari sini tampil disiplin, pasti akan menjadi perhatian sendiri bagi dunia industri gitu loh. Itu makanya kita sangat concern untuk menerapkan kedisiplinan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan pakaian. Dan begini Mbak Lulu dan juga Mbak Caca, kita juga kan kadang-kadang ada momen-momen tertentu di mana siswa bisa berekspresi gitu ya. Nah, misalnya seperti kemarin pada saat Hari Santri Nasional ya, saya sampaikan di dalam grup itu, kami tidak akan mengadakan razia kaos kaki. Nah, artinya kan ini masih ada kesempatan bagi para siswa untuk mengekspresikan begitu ya, untuk mengekspresikan kebebasan, tetapi tetap tentu dalam batas-batas yang sopan. Kita karena hidup itu tidak lepas dari norma begitu. Tetapi dalam hal tertentu, dalam keadaan normal, kita tetap harus berpegang kepada aturan itu. Gitu ya. Banyak kok momen-momen kita bisa mendapatkan kebebasan, seperti misalnya pada saat olahraga kan siswa juga masih diperbolehkan menggunakan sepatu bebas, olahraga juga bebas kan begitu ya. Terus nanti momen-momen yang lain juga masih banyak gitu. Bahkan begini, kami sudah merancang
kepala sekolah juga sudah berpikir ke arah sana. Kelihatannya kita ingin menerapkan setiap bulannya itu memang ada hari kebebasan berpakaian bagi siswa. Tetapi ini belum ada kesepakatan gitu. Belum, maksudnya kita sudah mulai menampung aspirasi seperti itu. Gitu. Tapi kemarin dalam forum kecil itu, toh kita juga sekolah sudah terbiasa menerapkan itu. Gitu. Misalnya ada momen hari batik misalnya, nah, kita juga tidak terikat dengan aturan sekolah yang ada. Yang penting prinsipnya, walaupun kita misalnya berpakaian bebas, tetap siswa SMK Negeri 2 Tegal itu harus punya identitas sendiri. Punya, kalau berpakaian itu punya kepribadian sendiri gitu ya. Artinya pakaian yang sopan itu tetap harus diutamakan. Begitu Mbak. Oke, kenapa sih Pak kalau kita baru berangkat sekolah, nanti pada saat itu tiba-tiba udah ngeliatin dari atas sampai bawah tuh dilihatin semuanya. Apalagi kalau pada saat itu identiknya tuh bang turun, ambil posenya dibuang. Kayak screening gitu ya. Otomatis gitu Pak lihat. Ya gitu. Gak tahu, mata saya itu selalu seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat pun mata saya kelihatannya pandangan ke depan, tetapi ketika ada siswa dari samping iming-iming bawa kresek plastik itu langsung harus langsung seolah-olah ada yang ngasih tahu itu ada kayak gitu. Termasuk ketika misalnya kaos kaki gitu yang selama ini memang saya intens untuk bersama teman-teman untuk menertibkan itu. Tapi gitu. Kenapa harus dibuang gitu Pak kaos kakinya? Begini. Kalau misalnya tidak kita buang, kita berikan lagi, maka itu akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Toh nanti juga akan dikembalikan lagi gitu ya. Oke. Mungkin di satu sisi itu mubazir, tetapi di satu sisi itu adalah pembelajaran. Termasuk misalnya begini Mbak, memang banyak yang mengkritik saya. Pada so, kenapa ketika misalnya ada siswa yang membawa es gitu ya, dalam plastik terus diambil atau cilok begitu ya, terus saya ambil, kok pas sama pedas langsung dibuang ke tempat sampah. Saya bilang begini, kalau saya makan, apa pantas saya memakan hasil sitaan? Gitu. Pak mubazir, tetapi ini sebuah pembelajaran. Saya membandingkannya misalnya begini, polisi menyita ganja misalnya ya. Terus ganja itu aman-aman dimanfaatkan untuk pesta ganja. Itu kan pasti akan menjadi sorotan masyarakat. Oh, jebule kayak kue kayak gitu ya. Maka saya ambil langkah seperti itu. Maka kalau misalnya mubazir mungkin iya, tetapi itu sebuah pembelajaran. Dan saya tidak ingin ada semacam suudon dari siswa, maka buangnya pun pada saat membuang siswa lihat. Sebab kalau misalnya siswa tidak lihat, misalnya saya bawa ke ruang waka misalnya, saya khawatir ada suudon, ada prasangka buruk. Oh ternyata razia itu ternyata untuk dikonsumsi para guru. Kan saya nggak mau seperti itu Mbak begitu. Tapi kan kalau misalkan kita kalau misalkan dilihat dari kacamata siswa, mungkin itu bisa kayak sakit hati gitu Pak. Saya mau makan, tapi akhirnya dibuang gitu. Gimana Pak? Oke. Saya menyadari itu. Memang beberapa siswa yang sekitar jam 12 siang di Tegal kan sekarang lagi panas-panasnya ya. Mungkin seandainya seruput makan es itu mungkin bisa menghilangkan dahaga itu ya. Oke, saya paham itu. Tetapi memang seperti itu. Kalau penegakan hukum itu kan termasuk bagian dari penegakan hukum. Pasti bagi orang yang itu pasti tidak suka itu. Saya paham itu. Makanya saya juga begini Mbak. Tidak mau saya terjebak, saya melakukan itu karena unsur kebencian, unsur kedengkian, insya Allah tidak. Maka saya berusaha ketika melakukan itu, saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya lakukan itu demi menegakkan kebenaran, bukan karena kebencian atau ketidaksayangan kepada siswa. Saya melakukan itu karena cinta saya kepada siswa yang luar biasa. Gitu. Baik. Oke, jadi inti dari pertanyaan kedua itu adalah pada saat itu sebenarnya tuh sayang loh sama kita loh teman-teman. Jadi kita tuh punya sifat disiplin. Dari kita tuh di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja itu lebih siap. Kita tahu apa kedisiplinan, kita tahu pentingnya kedisiplinan, kemudian keidentikan kita sebagai siswa SMK Negeri 2 Tegal juga menurut Pak Daso juga perlu diterapkan di diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita pakai baju batik berarti kita harus kaos kakinya tuh di atas mata kaki gitu. Udah terlihat dari mata orang-orang tuh,
kok rapi banget mesti anak SMK 2 gitu. Betul sekali. Oke. Jadi semangat buat teman-teman yang mungkin belum punya kaos kaki, jadi belilah kaos kaki ya, umpul-umpul dari uang saku 5.000. Ya murah kok, cuma 10.000. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Ada lagi ya Mbak ya? Ada. Sabar ya Pak, pengen pulang. Siap. Bapak, dengan senang hati. Nah kan sekarang Pak Dasto ini menjabat sebagai wakil kesiswaan nih Pak. Iya. Dibilang mudah dalam menjalankan jabatan tersebut pasti nggak mudah ya Pak. Iya. Dan pastinya setiap aturan-aturan yang Pak Dasto buat itu pasti ada beberapa siswa yang tidak setuju atau ada yang marah, kontra lah intinya. Iya. Kebetulan nih saya pernah diberitahu oleh salah satu guru kami. Beliau pernah melihat ada komentar siswa di Instagram dengan akunnya anonim. Bunyinya begini Pak, ini sebuah protes ya Pak. Iya. Pak, ini kalau aku kuncinya hilang terus, tekor dong Pak. Kenapa nggak diturunkan aja nih biaya imbalannya? Nah, Ini terkait dengan konteks sepeda motor. iya. Nah, apa sih tanggapan Bapak mengenai pertanyaan komentar siswa tersebut? Terima kasih, ini menarik, sebuah pertanyaan yang menarik terkait dengan ketika ada siswa yang kontak sepeda motornya hilang, lalu dimintai apa ya, boleh dikatakan Imbalan ya? Bukan? Reward itu bagi yang menemukan, Iya. bagi yang kehilangan kan tentu sanksi gitu ya, Oh iya, sanksi. boleh dikatakan sanksi. Begini, terkait dengan ketika ada kontak sepeda motor, bagi yang hilang harus memberikan dana sekian, 10.000 ya, Iya, betul. 10.000, dan itu kami sampaikan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk pribadi loh Mbak, tetapi akan kami berikan kepada yang menemukan. Dasar pemikirannya apa? Kembali lagi kita ingin mendidik siswa-siswa kita, siswa yang disiplin, ya, siswa yang disiplin. Tidak terlalu mudah untuk lupa dan lain sebagainya, walaupun lupa itu ya memang manusiawi gitu ya. Tetapi paling tidak ini jadi pelajaran. Oh, saya misalnya gini, habis naik motor teringat barangkali nanti kontak sepeda motornya hilang, saya harus mengeluarkan uang begitu. Jadi itu juga aturan itu saya terapkan, walaupun memang ini tidak ada di dalam tata tertibnya, tidak ada, tetapi saya melihatnya ini adalah sebagai hukum kebiasaan. Dalam kehidupan kita juga kan ada hukum kebiasaan yang sudah lama berlangsung. Saya terapkan itu sejak saya menjadi pembina OSIS itu. Dan waktu itu dilalah begini, ketika Pak Miftah jadi wakil kesiswaan, Pak Miftah memberikan amanat kepada saya untuk terkait dengan kontak sepeda motor. Sampai sekarang pun juga ya. Jadi orang pun memang mengenalnya kalau misalnya kontak sepeda motor hilang atau yang lain hilang, biasanya hubungi saja Pak Dasto gitu. Termasuk hari ini ada yang hilang HP-nya, tapi saya sedang tadi sudah saya umumkan begitu. Jadi itu tujuan kita seperti itu. Dan wajar kalau kita wajar untuk melatih siswa apa ya, mendapatkan konsekuensi ya, ketika melakukan sesuatu maka ada konsekuensinya gitu ya. Nah ketika misalnya dia lalai misalnya kontak sepeda motornya ketinggalan, maka konsekuensinya ketika ada yang menemukan, ia memberikan reward kepada yang menemukan itu. Tetapi memang tidak langsung suruh berikan kepada yang menemukan, lewat saya dulu gitu. Nanti saya baru distribusikan kepada yang menemukan, gitu. Oke, tapi inti dari pertanyaan itu adalah kenapa sih nominal itu nggak diturunin gitu Pak? Oke, terima kasih. Mungkin begini, memang ada dua sisi. Bagi yang menemukan, karena akan mendapatkan reward, pengennya malah 10.000 terlalu kecil. Bagi yang menemukan, gitu ya. Tetapi bagi yang kehilangan mungkin akan terasa besar ya? besar. Oleh karena itu saya kira 10.000 itu jalan tengah. Sebab begini, memang kontak sepeda motornya mungkin harganya nggak seberapa. Datang saja ke tukang kunci paling sekitar 50.000 dapat. Tetapi akibat dari kelalaian, misalnya kontak sepeda motornya hilang, apalagi masih bahasa Tegal itu gantol di motornya. Misalnya pas suatu saat ada orang yang jahil, atau kadang-kadang begini, orang jahat itu karena ada kesempatan
padahal tadinya tidak ada niatan untuk mencuri motor Iya. gitu ya, tetapi sedang lewat, ih ada motor bagus nih gitu, dan Iya. kontak sepeda motornya ada, lumayan nih kayak gitu kan. Itu maka kita mengantisipasi seperti itu gitu ya. Jadi harga saya kira 10.000 itu kalau misalnya kita bandingkan dengan kontak sepeda motornya mungkin terlalu mahal. Tetapi kalau kita melihatnya dari sepeda motornya, saya kira tidak seberapa. 14 juta saja bisa membeli sepeda motor, 10.000 kan tidak seberapa aja, gitu. Iya, betul. Iya. Kalau kredit gimana Pak? Kalau saya berarti kan juga ada kemampuan untuk melunasi gitu loh, Pak. Oke, for your information ya teman-teman, kalau SMK 2 Tegal itu bukan cuman kontak sepeda motor doang nih yang hilang tuh, ada yang namanya HP. ya sepatu tuh bisa hilang Iya, loh. iya. Plat nomor ya. Iya. Jadi Iya. kemarin-kemarin plat nomor Iya, tuh bisa plat hilang. nomor bisa jatuh, tapi sampai saat ini belum ada yang ngambil, masih di tempat saya gitu ya. Mungkin kamu mungkin Pak. Tetapi saya begini, Mbak Caca, juga Mbak Lulu, tidak semua yang kehilangan diserahkan ke saya itu mesti saya minta untuk memberikan reward kepada yang menemukannya. Kita lihat dulu barangnya, bendanya. Kalau HP kan saya kira wajar, kalau misal apalagi HP ya, Iya. anak-anak Komunikasi. sekarang termasuk bukan anak-anak, orang siapapun kelihatannya ketika HP lepas dari kita hanya beberapa jam saja seolah-olah ada sesuatu yang hilang begitu ya. Maka itu sangat pentingnya HP itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ya kita mintailah 10.000 dan bagi yang menemukan kami berikan. Tetapi misalnya sekedar jam tangan yang harganya 20.000, 30.000 ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Gitu. Cukup terima kasih. Cukup terima kasih saja. Terima kasih. Jadi buat teman-teman nih yang punya motor dan suka lupaan, mungkin bisa gimana Belajar ya? dari pengalaman Belajar. lah. Ya daripada kunci hilang keluar 10.000. Dan saya ingin menambahkan lagi sedikit Mbak Lulu dan Mbak Caca, kita juga ingin membantu pihak kepolisian terkait dengan tertib lalu lintas, maka kita sekarang juga sedang gencar untuk menertibkan siswa dalam berlalu lintas, terutama Memakai helm. memakai helm. Ya. Makanya di SMK Negeri 2 Tegal saya sering mengatakan haram hukumnya siswa SMK Negeri 2 Tegal masuk ke sekolah SMK Negeri 2 Tegal tidak menggunakan helm, baik yang Penyetir. nyetir maupun yang bonceng. gitu. Makanya saya sering kalau misalnya ada siswa kita yang ketahuan masuk atau keluar tidak pakai helm, saya hentikan gitu loh. Ya. Nah, juga termasuk kelengkapan yang lainnya kita coba berusaha menertibkan. Walaupun memang saya pernah ada yang mengkritik, itu tugas kepolisian. Saya bilang begini, ini juga kewajiban kita untuk memberikan pendidikan tertib lalu lintas kepada siswa-siswa kita gitu ya. Memang saya tidak menilang, tidak, cuma saya memberikan pengertian kepada siswa kita. Saya kira itu kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan dalam kebaikan kan Mbak? Iya, betul. Iya, katanya watawassobil haqi watawassobil sabr gitu ya. Iya. Oke, aku juga berpengalaman nih pernah ditegur Pak Dasto. Waktu itu aku diantar sama Bapak. Terus Bapak tolong anaknya dipakaikan helmnya. Oh iya, besoknya saya dibeliin helm Pak. Oh iya. Poin plus ya. Alhamdulillah ada rezekinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, selesai sudah sesi pertanyaan, kita bakal ke sesi games nih Pak. Iya, kita Ada game main lagi nih? Ada. Oh, iya. Oke. Namanya games pernah gak Gak pernah. Mungkin ini games Ini saya hiburan. pegang ya. Iya. Oke. Jadi aturannya gini Pak, ketika Kak Caca menyebutkan pernyataan, kalau Pak Dasto merasa pernah melakukan, Pak Dasto gini, gini Pak, Iya. pernah. Pernah. Ya, pernah. Berarti ini dikit dulu ya. Iya, Oke. betul. Biar netral dulu ya. Iya. Oh, iya. Surprise di kamera. Kalau misalkan gak pernah nanti dibalik aja. Gak Nanti pernah. kalau sudah seperti ini kan tidak baik ya. Oke, bisa dimulai Kak Caca? Oke, yang pertama, pernah gak pernah Pak Dasto nyontek saat di sekolah? Satu, pernah. Kayaknya semua guru pernah gak sih? Pas lampu PKN Pak. Bukan. Matematika deh kayaknya. Matematika. Oh iya, benar kan? Kali bukan hanya matematika saja, PJOK juga sudah. PJOK. Oh, iya. Gitu. Iya. Pak Miftah. Burus. Oke, yang kedua. Yang kedua ada Pak Dasto pernah nggak pernah dikejar-kejar oleh guru saat masih menjadi pelajar?
Tidak pernah. Hebat sekali. Saya itu kelihatannya waktu siswa itu terkelompok siswa yang disiplin man. Oh. Saya kayaknya waktu SMA, biasanya kan SMA cenderung suka alfa ya. Iya. Kayaknya kalau dilihat absen saya, baru 1 kali saya tidak masuk karena sakit ya. Cowok-cowok rajin ya Pak. Idaman banget ya Pak. Yang ketiga nih, pernah nggak pernah Pak Dasto mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Kira-kira ceweknya cewek mana tuh Pak? Satu sekolah Pak. Maaf, saya ini juga punya cerita tentang ini. Satu episode aja nggak sih? Satu episode ya. Iya, sampai Betul, sekarang kira-kira itu nih. cukup mengesankan dan kalau dibuka kadang-kadang pengen tertawa gitu. Dan kebetulan nggak tahu terkait dengan jodoh, saya dari dulu kok ketika bertemu dengan orang Tegal kok ada getaran hati. Iya. Kalau coba Ketika saya dulu di Jakarta, saya kan pernah kerja di Jakarta tuh sebelum kuliah. Saya kalau ketemu dengan orang Tegal kok, saya pengen suatu saat pengen jodoh orang Tegal gitu. Begitu juga pada saat kuliah seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ada mahasiswa orang Tegal, kok saya juga suka gitu. Tetapi dia kelihatannya tidak mau dengan saya. Bukan rahasia ya. tidak apa-apa Pak. Yang penting kan sekarang sudah dapat yang terbaik. Iya. Nah, dapat orang Tegal juga. Asli Tegal. gitu. Bapak minat sekali dengan orang Tegal ya? Iya, iya, iya. Ada identitas sendiri gitu. Oke. Lanjut nih Pak. Pernah nggak pernah Pak Dasto menyesal menjadi pengajar di SMK 2? Oh nggak pernah. Hebat. Saya sangat bersyukur bisa ditempatkan di SMK Iya. 2 Tegal. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, pernah nggak pernah Pak Dasto melanggar peraturan sekolah saat di sekolah? Pernah. Pas SMA atau pas SMP? Kapan tuh Pak? Oh, pada saat sekolah? Iya, pada saat jadi pelajar Oh iya pernah. SMA. Pada saat SMP. SMP. Iya. Kira-kira pada saat ngapain masih SMP. ingat nggak Pak? Saya masih ingat waktu itu mau ada acara kema, saya suruh latihan, tetapi saya tidak berangkat latihan. Iya, karena memang waktu itu saya dilema. Di satu sisi waktu SMP itu saya kan oleh orang tua itu diberikan kewajiban untuk diberikan kepercayaan untuk memelihara kambing gitu loh, Mbak. Itu sebagai modal saya gitu. Sehingga saya kalau berangkat pramuka nanti saya yang ngasih makan kambing saya siapa gitu. Akhirnya saya waktu itu dipanggil sama gurunya, tapi saya jelaskan tentang itu. Akhirnya gurunya datang ke orang tua supaya kalau misalnya pada saat latihan pramuka orang bapak supaya ngalah yang Iya. cari makan kambing gitu. Oke. Saya itu lagi SMP itu tukang ngarit, Mbak. Oke. Iya. Oke. Udah selesai nih sesi gamesnya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang ngerasa episode kali ini tuh kurang lama durasinya gitu kan, kita tuh bisa lanjut lagi di episode berikutnya atau mungkin kalian ada request lagi nih siapa sih narasumber yang bakal kita undang di Iya. podcast selanjutnya gitu loh. Teman-teman semua bisa nyampein aspirasinya di Instagram Semeagor Podcast atau bisa di komen YouTube-nya nih Perpustakaan Wisanggeni. Jadi silakan beraspirasi. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Terima kasih Pak Dasto telah Sama-sama Mbak waktunya. Caca, sama-sama Mbak Semoga, Lulu. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita Ya, semua. kemudian semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Dasto bisa dipahami oleh teman-teman semua. Amin. Kemudian dari saya Lulu Herlisa dan Hana mengucapkan terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.